Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-polo di tahun 2023, di awal tahun ini aku mau menyampaikan adanya pembunuh berantai. Sebenarnya masih belum bisa disebut sebagai pembunuh berantai, tapi ini menjadi pembunuh yang sangat lagi mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat Korea. Namanya adalah Lee Gi-young. Namanya adalah Lee Gi-young, fotonya seperti ini. Dan berita pertama yang bikin dia itu benar-benar mendapatkan banyak sorotan, yaitu ada seseorang yang menghubungi ke kantor polisi kalau papanya itu sudah menghilang selama 5 hari. Dan di hari yang sama ada perempuan yang melaporkan ke kantor polisi kalau di rumah pacarnya itu ada mayat. Jadi langsung kita mulai video hari ini. Pertama-tama ini adalah pelakunya, bernama Lee Gi-young. Nah, foto yang ditunjukkan di sini adalah foto yang dipublikasikan oleh polisi sendiri setelah diperiksa dan dinilai sebagai penjahat yang sangat jahat. Tapi perlu diketahui bahwa foto pelaku ini sedikit berbeda dengan realitanya. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena foto ini merupakan foto yang tercetak di kartu identitas alias foto di KTP gitu. Foto ini diperkirakan udah diambil sekitar 10 tahun yang lalu sehingga kurang update. Jadi kalau lihat ini mungkin Pol-Pol nggak terlalu ngerasakan emang seberapa sih bedanya. Tapi setelah lihat foto dia yang terbaru, pasti Pol-Pol bisa ngerti kenapa foto kartu identitas ini sedikit kurang tepat. Ini merupakan salah satu foto waktu dia mengunjungi salah satu toko sebelum dia tertangkap. Nah, di sini gimana? Rambutnya udah beda, dia udah pakai kacamata, udah gitu menggunakan pakaian yang berbeda. Sehingga kalau melihat foto kartu identitasnya saja, itu sedikit susah untuk mengetahui orang ini. Nah, diakibatkan ini juga muncul banyak pendapat-pendapat dari netizen yang meminta polisi untuk mengunggah foto mugshot. Mugshot itu apa? Foto yang kalau misalnya kita lihat di film-film Amerika, pelaku penjahat yang megang papan terus foto des saat tertangkap dan benar-benar tanpa editan. Jadi seperti yang udah aku sampaikan di awal video, jadi ada orang yang mencari papanya dan di hari yang sama ada perempuan yang melaporkan kalau di rumah pacarnya itu ada mayat. Oke. Dan setelah polisi ke sana, ternyata betul orang yang menghilang selama 5 hari ini ditemukan di rumah pacar orang perempuan ini. Nah, habis gitu Lee ini mulai dikupas lebih dalam. Nah, ternyata Lee ini adalah orang yang seperti ini berdasarkan info yang beredar pertamanya. Oke. Pertama, katanya dia ini merupakan cucu dari seseorang yang kaya di kota Paju di Korea. Katanya kakeknya itu punya 4 gedung. Dan dengan itu dia sering pamer ke orang sekitar. Jadi kayak teman-temannya ataupun orang-orang sekitarnya itu mesti melihat dia itu pamer akan gedung yang dimiliki oleh kakeknya. Kedua, info ini langsung dinyatakan oleh polisi bahwa Lee ini pernah memiliki catatan kriminal sebanyak 4 kali dan juga pernah masuk penjara 2 kali. Padahal dia ini orang kelahiran tahun 1991, masih muda tapi sudah banyak catatan kriminalnya. 4 rekor kriminalnya itu apa aja? Sebenarnya semuanya ini sama, yaitu dia menyetir dalam kondisi mabuk. Pertama, dia itu ditangkap di tahun 2013 pada bulan Mei di daerah kota Seoul. Waktu itu dia itu statusnya lagi dalam kondisi wamil lagi, jadi lebih parah lagi. Nah, dia ini pertama tertangkap dan diakibatkan itu dia kehilangan surat izin mengemudi. Oke, jadi dia nggak kena hukuman, cuman sebatas surat izin mengemudinya itu dibatalkan. Yang kedua, ini terjadi 3 bulan setelah kejadian pertama, yaitu di bulan Agustus tahun 2013. Lagi-lagi waktu itu dia mabuk, habis itu nyetir, oke? Nah, dia ini udah nggak punya SIM, udah gitu minum alkohol, nyetir ya toh. Nah, ternyata kebetulan waktu hari itu, dia itu juga melewati jalan yang ada razia. Jadi polisi ngentikan setiap mobil yang lewat, lalu disuruh niup. Kalau minum minuman alkohol, dia ini bakal kayak bunyi tit gitu. Nah, yang dihentikan, dia disuruh niup. Nah, dia niup, ternyata bunyi atau nah, polisi langsung nyuruh dia untuk turun, tapi Lee ini langsung nginjak gasnya kayak sekuat tenaga. Nah, polisi yang melihat itu, dia itu langsung menggantungkan dirinya di dalam mobil. Jadi kayak dia ini terseret sejauh 2 km. Udah gitu, Lee pun menggigiti tangan polisi itu. Jadi kayak bener-bener salahnya ini fatal banget. Udah nggak punya SIM, nyetir dalam kondisi mabuk. Udah gitu polisi ngentikan tapi dia berusaha melarikan diri dan juga menyerang polisi. Nah, diakibatkan ini yang terjadi adalah penjara 1 tahun 6 bulan. Nah, itu merupakan 2 catatan kriminal dan 1 rekor penjara. Nah, habis itu 5 tahun setelah itu di tahun 2018, bulan Desember lebih tepatnya, lagi-lagi dia menyetir di daerah Paju dalam kondisi mabuk. Tapi kali ini dia itu tabrakan sama
taksi. Kalau kayak gini, dia nggak bisa melarikan diri atau. Nah, akhirnya dia itu ngajak damai dengan supir yang nyetir mobilannya yang dia tabrak ini. Dia akhirnya damai, tapi karena kejadian ini nantinya juga diketahui oleh polisi, meskipun dia udah damai, tapi karena dia menyetir dalam kondisi mabuk, dia ini mendapatkan hukuman lagi yaitu penjara 8 bulan, tapi lepas bersyarat selama 2 tahun. Jadi, dalam waktu 2 tahun ke depan, asalkan dia tidak melakukan kejahatan, hukuman 8 bulan ini tidak akan diperlakukan pada dia. Nah, tapi nggak ada 7 bulan. Di bulan Juni tahun 2019, nah ini adalah rekor keempatnya, tindakan kriminal keempatnya dia. Dia itu nyetir lagi dalam kondisi mabuk di kota Gwangju. Dan dikarenakan itu dia dipenjara selama 1 tahun. Sehingga dia itu dipenjara mulai tahun 2020 hingga 2021. Oke, 2021 dia ini keluar dari penjara. Jadi sekitar 1 tahunan, bahkan katanya nggak ada 1 tahun, dia itu melakukan tindak kriminal lagi, yaitu yang mau tak sampaikan di video ini. Kejadiannya ini terjadi di tanggal 20 Desember tahun 2022. Pada hari itu, Lee Gi-young itu makan malam bersama pacarnya, tentu perempuan, dan juga orang tua pacarnya. Nah, dia makan dan juga minum. Nah, karena dia minum, tapi dia ini mau nyetir, pacarnya itu bilang, kamu jangan nyetir, manggil aja supir panggilan untuk nyetirkan mobil kamu sampai rumah. Kamu itu udah minum, gak boleh nyetir. Nah, dibilangin gitu. Lee Gi-young ini, dia ini keras kepala. Oh, nggak apa-apa, biasa, bisa, sering. Mungkin dia bilang gitu atau gimana. Nah, dia ini tetap ngotot untuk nyetir meskipun dia udah minum. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nyetir kembali. Nah, di perjalanan pulang, dia ini nabrak sama taksi lagi. Mobil yang disetir oleh Lee Gi-young ini adalah mobil bermerek Kia yang berjenis Sorento. Nah, dia ini nabrak sebuah taksi, oke? Nah, taksinya ini disetir oleh si A, kita sebut aja si A yang berusia 60 tahun. Nah, setelah tabrakan, akhirnya mereka berdua turun, terus tanya, gimana ini? Yang salah kan situ. Loh, minum ya? Loh, kamu ngawur ini. Nah, akhirnya Lee Gi-young ini bilang, oke pak, kita damai aja, kita nggak usah lapor polisi, saya kasih uang pak, yang penting kita sama-sama udahlah tutup aja kasusnya ini. Tapi saya nggak bawa cash ini pak, mungkin bapak ngikut rumah saya, nanti saya kasih cash, boleh nggak gitu. Nah, nggak tahu dia ngomongnya gimana, akhirnya pak supirnya ini setuju dan pergilah ke rumah Lee Gi-young. Nah, bukannya disuruh nunggu di bawah, tapi pak supirnya ini diajak masuk ke apartemennya. Akhirnya bapak supir taksinya sama Lee Gi-young ini masuk ke rumah Lee Gi-young, dan di situ Lee Gi-young langsung hantam pak supirnya dan dia bunuh. Setelah itu dia simpan di dalam lemari bajunya. Si A ini adalah orang yang dicari nantinya, yang akhirnya bikin dia ketahuan itu tadi. Oke, jadi si A ini adalah korban pertama yang terungkap di media. Itu tadi tanggal 20 dan hingga tanggal 25 sebenarnya keluarga dari si A itu terus menghubungi HP-nya si A, tapi nggak dibalas. Dan kebetulan pada tanggal 25 keluarga si A itu terus menghubungi HP si A dan ternyata dibalas SMS-nya. Tapi dari cara bicara dan juga kalimat yang digunakan terkesan kalau ini bukan si A gitu. Anak-anaknya itu bisa ngenali kalau ini yang ngetik bukan papanya. Udah gitu kalau ditelepon dibalas, oh lagi sibuk, pakai ini chatting aja. Nah, bilangnya kayak gitu. Sehingga anak-anaknya ini mulai curiga dan memutuskan untuk lapor polisi. Nah, di hari yang sama pacarnya ini datang ke rumahnya Lee Gi-young dan lagi mencari makanan kucing. Jadi dia punya peliharaan kucing gitu ya. Nah, dia cari-cari di mana sih ini makannya kucing di mana? Buka-buka lemari. Ternyata ada satu laki-laki yang meninggal dan juga berbaring di dalam lemari itu. Sehingga pacarnya melaporkan ke polisi. Nah, polisi yang mendapatkan laporan dari keluarga si A yang katanya kehilangan papa, dan ada pacarnya Lee Gi-young yang melaporkan kalau di rumahnya ini ada mayat. Nah, akhirnya polisi datang dan diperiksa. Ternyata benar ini si A dan sudah meninggal 5 hari yang lalu. Nah, sedangkan di tanggal 25 Lee Gi-young ini kemana? Jadi tanggal 25 Desember itu kan hari Natal. Dia itu pergi keluar untuk pergi minum gitu loh, kayak have fun gitu ya. Nah, dia itu pergi ke restoran dan ada satu meja yang isinya itu cowok-cowok gitu. Dia itu nggak kenal. Lee Gi-young datang, boleh nggak saya join di sini? Aku ini loh orang kaya, punya banyak uang. Ini loh nomor HP ku kalian save, oke? Namaku Gi-young, oke? Itu simpen, Gi-young. Ya lumayan kaya lah. Aku ini ada kalau 100 M. Badai kalian ini anak-anak berani nggak? Kalau dikasih uang bisa nggak kalian melakukan apapun? Bunuh orang itu berani nggak? Nah, dia ini tiba-tiba datangin meja orang yang nggak dia kenal dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit aneh. Nah, dikarenakan itu
empat laki-laki yang ada di meja itu mulai merasa tidak nyaman dan akhirnya keluar dari restoran itu. Nah, by the way, foto yang tak tunjukkan untuk perbedaan itu tadi adalah foto yang diambil di tempat makan ini. Nah, empat cowok ini keluar, Lee ini ikutan keluar, dan di situ Lee ini tiba-tiba mulai ngajak berantem. Nah, Lee tentu kalah dan diakibatkan itu dia ke rumah sakit soalnya tangannya luka-luka. Nah, makanya di tanggal 25 itu dia nggak ke rumah, tapi dia itu ke rumah sakit. Dan di saat dia di rumah sakit ini, mayatnya semuanya ini ditemukan. Dan diakibatkan itu polisi curiga dengan Lee. Nah, seketika polisi menemukan mayat di rumah Lee, langsung polisi berangkat ke rumah sakit untuk menangkap Lee. Dan di luar itu, polisi juga ngecek HP yang digunakan, rumah tempat tinggalnya ini atas nama siapa. Dan setelah diperiksa, rumah dan nomor HP yang digunakan Lee ini atas nama si B, orang yang lain lagi. Nah, polisi periksa, ternyata dalam waktu 5 hari, tanggal 20 dia bunuh orang, dalam waktu 4 hari ini, si Lee ini atau pelaku ini menggunakan HP si A untuk meminjam uang. Apalagi zaman sekarang kan mau pinjaman online gampang itu. Dia itu meminjam uang atas nama si A sebanyak 50 juta won. Nggak cuman itu, kartu kredit milik si A juga digunakan untuk beli couple ring. Ya, jadi buat dia sama pacarnya. Digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam, ya minum-minum terus manggil cewek gitu mungkin. Dan juga digunakan untuk menginap di hotel mewah. Dan mungkin dengan uang itu dia itu pengen berpura-pura kayak menjadi orang kaya di depan 4 cowok yang nggak dia kenal di tanggal 25 Desember itu tadi. Jadi dihitung-hitung diperkirakan Lee ini mengambil uang milik si A sebanyak 54 juta Korea won, jadi sekitar 600 juta rupiah. Nah, akhirnya polisi tangkap Lee dibawa ke kantor polisi. Lalu setelah diinterogasi, si Lee ini bilangnya gini, "Enggak pak, saya itu bukannya mau bunuh, waktu itu bener-bener mau saya kasih uang, tapi si pak sopirnya ini ngotot pak. Nah, akhirnya saya itu membunuh dengan merasa marah yang mendadak." Nah, ini yang penting. Membunuh dengan perencanaan dan juga membunuh dikarenakan kayak emosi sesaat itu beda hukumannya. Membunuh dengan perencanaan itu dianggap lebih kejam. Kalau menurutku, Lee yang ngajak Pak Supir untuk datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya ini udah merupakan bagian dari rencana. Tapi Lee itu bilangnya kalau, "Enggak Pak, saya itu benar-benar mau kasih uang, dia masuk rumah itu ngotot. Akhirnya saya marah, nah saya pukul sekali. Loh mati Pak." Jadi itu nggak sengaja, itu nggak saya rencanakan. Jadi kayak Lee ini terus berusaha menghindari kalau dia ini melakukan pembunuhan berencana. Nah, sekarang tak jelaskan tentang si B. Tadi aku bilang kan ya, HP dan juga tempat tinggal Lee ini atas nama si B. Siapakah si B? Si B ini adalah seorang perempuan berusia 50 tahun yang merupakan mantan pacarnya Lee. Nah, tempat tinggalnya Lee ini dikontrak atas nama si B dan HP milik Lee yang dia gunakan itu juga nomornya itu atas nama si B. Dan si B ini udah menghilang sekitar 4 bulan terakhir. Jadi mulai bulan Agustus tahun 2022, dia itu udah nggak kelihatan. Kayak orang-orang nggak pernah ngelihat ini orang lagi. Karena ini sedikit aneh, akhirnya polisi juga memeriksa tentang ini dan ternyata betul Lee ini membunuh si B dan jenazahnya ini dia buang di sebuah sungai yang ada di daerah Kota Paju. Tentu polisi juga udah melakukan pencarian tentang jenazah si B, tapi karena pembunuhannya ini udah terjadi 4 bulan yang lalu dan juga mulai tanggal 25 hingga tanggal 29 itu banyak hujan dan juga cuacanya sangat buruk, udah gitu musim dingin, sehingga jenazahnya ini tidak berhasil ditemukan. Berdasarkan pemeriksaan polisi memperkirakan Lee itu membunuh si B dengan motif uang. Jadi rumah yang dikontrak ini tentu juga dengan uangnya si B. Nah udah gitu, Lee ini juga minjem uang online menggunakan nama si B dan diperkirakan kerugian yang dialami kepada si B itu mencapai 350 juta Korea won, ya sekitar 4 miliar rupiahan. Dan waktu polisi tanya kepada Lee bagaimana dia membunuh si B, Lee itu bilang, "Waktu itu saya marah. Nah, habis itu saya lempar satu spare part yang ada di rumah, spare part sepeda pancal. Itu kena kepala mati. Gitu aja, saya nggak sengaja, itu cuman kemarahan sesaat yang nggak berhasil saya tahan." Lee laki-laki bilang seperti itu. Jadi berusaha menghindari hukuman pembunuhan berencana. Namun untungnya pada tanggal 3 Januari 2023, Lee itu bilang kalau sebenarnya mayat ataupun jenazah dari si B ini nggak dia buang di sungai, tapi dia kubur di daerah pegunungan di Kota Paju. Tapi karena sekarang ini musim dingin, tanah lumayan beku, polisi masih mengalami kesusahan untuk mencari mayatnya ataupun jenazahnya.
Dan menariknya di sini, lagi-lagi di bulan September, tadi kan si B ini dibunuh di bulan Agustus ya, atau di bulan September. Orang-orang sekitar Lee Ki-young itu ingat kalau Lee Ki-young itu happy banget katanya. Dia itu bilang, "Wih, aku dapat warisan banyak karena orang tua aku meninggal." Nah, dia itu pamer-pamer, sehingga orang sekitar itu bingung. Ini anak orang tua meninggal kok malah happy karena dapat warisan sih. Lee Ki-young ini memang bilangnya warisan, tapi sebenarnya ini merupakan uangnya si B yang dia curi dengan cara membunuh si B. Mungkin lewat video ini aja Polo-Polo bisa merasakan kalau Lee Ki-young ini suka bohong. Dan banyak ahli juga memperkirakan dia ini memiliki replay syndrome. Replay syndrome itu apa? Nah, ini berdasarkan www.alodokter.com ya. Melakukan kebohongan dan penipuan yang berulang, bersikap manipulatif untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi, dia itu terus berbohong untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dia itu mulai tahun 2017 dia itu udah mulai bohong. Waktu dia kerja kuliah aja bilang ke orang-orang sekitar kalau sebenarnya perusahaan yang mengelola tenaga kerja kuli ini papa aku yang punya, aku ini anaknya yang punya. Dulu itu aku tentara yang pernah dikirim ke Irak. Pokoknya dia itu suka bohong ini itu. Di tahun 2018 dia itu menikah dan bahkan dia itu bilang ke orang-orang sekitar kalau ini sebenarnya pernikahan kedua. Pernikahan pertama itu udah dia bereskan dengan cara kasih uang katanya. Padahal ini sebenarnya merupakan pernikahan pertamanya. Sebenarnya hingga saat ini dia itu cuman membunuh 2 orang. Tapi kenapa di Korea ini dia itu dipanggil sebagai pembunuh berantai? Kenapa? Ada banyak orang sekitar Lee Ki-young yang juga menghilang, yang masih belum bisa dipastikan apakah orang-orang ini benar-benar cuman nggak bisa dihubungi atau meninggal diakibatkan Lee Ki-young. Kedua, di rumahnya Lee Ki-young itu cukup banyak bercak-bercak darah. Nah, kalau berdasarkan Lee Ki-young, dia itu bilangnya ini merupakan darah dari si B yang terciprat di sana sini, dan juga tim forensik udah ke sana dan setelah dicek memang benar sejauh ini darah yang ditemukan ataupun DNA yang ditemukan merupakan DNA-nya si B. Tapi bukan berarti fix dia cuma membunuh 2 orang. Ketiga, di rumah Lee Ki-young ditemukan DNA 4 orang. Ada DNA-nya 1 laki-laki dan 3 orang perempuan. Tapi ini susah dipastikan sebagai bukti pembunuhan karena DNA itu bisa jadi dari aktivitas sehari-hari. Kayak misalnya aku pergi ke rumah temanku magang barang, nah DNA aku juga tertinggal di sana. Bukan berarti aku dibunuh ya toh. Tapi untungnya 3 DNA perempuan yang ditemukan di rumahnya Lee Ki-young ini merupakan DNA-nya dari mama kandungnya, teman mama kandungnya, sama ibu yang membersihkan rumah Lee Ki-young. Jadi untungnya bukan korban yang dibunuh. Atau bisa jadi DNA korban masih tersembunyi di dalam rumahnya dan belum ditemukan. Ya, Polo-Polo, jadi kejadian tentang Lee Ki-young sampai di sini dan ini sekarang rame banget. Dan karena kejahatan yang dia lakukan ini cukup buruk, akhirnya identitasnya dibuka. Dan satu pesan penting yang bisa kita lihat dari kejadian kali ini adalah di saat Lee Ki-young ini duduk di bangku SMP SMA, teman-teman SMP SMA-nya itu bilang kalau Lee Ki-young ini suka bohong, suka bilang kalau papanya itu sebenarnya kaya lah, ataupun dia ini sebenarnya anaknya siapa lah, suka mengada-ada. Dan aku ingat betul waktu aku dulu sekolah ada juga anak-anak yang seperti itu. Mungkin bisa jadi itu kayak sebatas gengsi ya, pengen dipamerkan, disombongkan kepada teman-teman. Tapi kalau itu berlanjut, itu bisa menjadi sindrom yang bernama Ripley, dan bisa jadi diakibatkan itu orang ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai dunia manipulasi yang dia miliki di dalam otaknya. Oke Polo-Polo, jadi kalau misalnya ada orang yang suka bohong, suka ngedabros, nggak ada untungnya untuk didekati. Jadi video kali ini sampai di sini, makasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video